Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7. Hari ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu masalah aplikasi himpunan. Jadi dari masalah aplikasi himpunan ini maksudnya adalah setelah kita belajar himpunan satu bab itu, kita akan menggunakan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama di sini adalah misalkan Bu Eka punya soal, dalam satu kelompok terdapat 40 siswa. Sebanyak 25 siswanya suka bermain voli, sedangkan di data 28 siswanya suka bermain basket. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah siswa yang suka keduanya? Suka keduanya itu artinya dia suka voli dan juga suka basket. Nah, langkah pertama kita hitung dulu jumlah siswa. Jumlahnya atau N-nya adalah 40. Kemudian kita data yang suka voli yaitu 25 anak, sedangkan yang suka basket ada 28 anak. Nah, perhatikan nilai dari dua himpunan ini. Di sini ada dua buah himpunan, yaitu yang suka bermain voli dan yang suka bermain basket. Ini adalah himpunannya. Kita lihat 25 ditambah 28. Kalau kita jumlahkan, ternyata jumlahnya adalah 53 anak. Ternyata kok 53 anak, padahal jumlah anaknya hanya 40 siswa. Oh, ternyata kalau dia melebihi itu berarti ada yang suka keduanya, ada yang suka kedua-duanya. Berarti dia dihitung di dalam himpunan voli, dia juga dihitung di dalam himpunan basket. Nah, kita lihat mau mencari irisannya voli, irisan basket itu adalah jumlah dari voli dan basket sendiri tadi, yaitu sebanyak 53, kita kurangi dengan jumlah awalnya yaitu 40, jadi sama dengan 13 anak. Jadi ada 13 anak yang suka voli dan yang suka basket. Nah, setelah ini kita temukan irisannya atau yang suka kedua-duanya, kita bisa menggambar diagram Venn-nya. Gambar diagram Venn, ini ya, ini semesta, ini voli, ini basket. Nah, ada voli, ada basket. WK tulis di V itu voli, B itu basket. Nah, langkah menggambar yang dulu sudah WK terangkan adalah yang suka keduanya terlebih dahulu atau irisan antara kedua himpunan. Tadi yang suka keduanya sudah kita hitung yaitu sebanyak 13 anak. WK tulis di sini 13. Nah, kemudian setelah itu kita melengkapi yang voli ya. Voli itu di sini jumlahnya 25. 25 sudah ada 13. Jumlahnya 25 sudah ada 13. Kita kurangi berarti masih 12. Oh, ternyata di sini 12. Nah, kita hitung satu lingkaran bola voli. Nah, satu lingkarannya voli 12 ditambah 13, 25, jadi pas. Nah, sekarang kita lanjut ke himpunan yang basket. Basket tadi kalau disebutkan atau dituliskan di sini adalah jumlahnya dalam soal ada 28 siswa. 28 sudah ada 13 di tengah. Berarti tinggal 15. Kita tulis di sini 15. Nah, sekarang kita hitung. Benarkah jumlah semuanya itu 40? Karena tadi sudah diketahui jumlah kelompoknya ada 40. Yuk kita hitung. 12 ditambah 13, 25. 25 ditambah 15, pas 40. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi himpunan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu satu soal yang pertama. Kemudian BK fotokan. Ini adalah
soal yang pertama. Ini contohnya, kemudian Bu Eka akan menjelaskan soal yang kedua, ya. Masih berkaitan dengan aplikasi himpunan. Jadi soal yang seperti ini itu sering sekali keluar dalam tes, dalam ujian, dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Misalkan kita tetap mencari kedua-duanya, tetapi misalkan ada yang tidak suka. Nah, Bu Eka buat soal yang lebih simpel. Nomor 2, jumlah anak ada 50 siswa. Jumlah anaknya ada 50 siswa. Kemudian ada yang suka bakso, misalkan ada yang suka bakso, setelah didata itu ada 35 anak. Kemudian ada yang suka mie ayam, ya. Mie ayam itu ada sebanyak 20 siswa. Sedangkan ternyata setelah didata pun itu ada yang tidak suka. Artinya tidak suka bakso dan tidak suka mie. Misalkan gitu, tidak suka bakso dan mie itu ada 5 anak. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang suka bakso dan mie ayam? Suka bakso dan mie. Namanya dan, berarti harus suka kedua-duanya. Nah, langkahnya kita melihat di sini yang tidak suka sudah ada 5 orang. Tadi jumlahnya ada 50, berarti jumlah yang suka itu adalah awalnya 50 dikurangi yang tidak suka ada 5, berarti jumlahnya hanya 45. Jadi 45 ini suka bakso, ya suka mie ayam, gitu ya. Kemudian setelah itu kita lihat bakso sama mie ayamnya kita jumlah. Bakso sama mie, tadi baksonya 35 anak, yang suka mie 20, berarti jumlahnya adalah 55. Padahal kalau dihitung jumlahnya kan harus cuma 45, kok sekarang jumlahnya jadi 55 ya. Berarti ada yang double. Double itu dia dihitung di bakso, dia juga dihitung di mie. Lah yang dihitung double itulah yang dinamakan suka keduanya atau suka bakso dan mie. Nah, kita tinggal menghitung, berarti yang suka bakso dan suka mie adalah tadi jumlahnya 55 dikurangi jumlah sebenarnya 45, berarti 10. Ini sudah ketemu. Setelah kita ketemu, kita tinggal menggambar. Nah, kita menggambar diagram Venn. Di sini huruf S, kemudian di sini ada bakso, di sini ada mie ayam. Langkahnya tadi adalah yang ditulis terlebih dahulu harus yang suka kedua-duanya 10. Itu ya. Bakso tadi 35, sudah ada 10, berarti tinggal 25. Mie ayam tadi ada 20, sudah ada 10, berarti tinggal 10. Kemudian yang tidak suka keduanya, mungkin dia tidak suka bakso dan mie, bisa jadi suka soto atau apa, berarti ada 5. 5 itu berada di luar bakso dan di luar mie, jadi ditaruh di luar aja, di atas ini boleh, di bawah boleh, yang penting jangan ada di dalam lingkaran. Setelah itu kita hitung jumlah keseluruhan harus 50 siswa. Yuk kita hitung, 25 tambah 10 35 kita jumlah dengan 10, 45 ditambah 5, 50, pas. Ternyata langkah-langkahnya cukup mudah, kita hanya memerlukan beberapa langkah. Yang pertama tadi cari dulu jumlah yang sukanya, suka bakso maupun suka mie. Kita kurangkan awalnya tadi 50 siswa, kemudian kita kurangi yang tidak suka 5, berarti tinggal 45. Setelah kita mengurangkan dari jumlah keseluruhan dengan yang tidak suka, kemudian kita jumlahkan
yang suka dengan yang suka. 35 ditambah 20. Setelah kita jumlahkan ternyata ketemu 55, padahal jumlahnya hanya boleh 45. Kita kurangkan, selesai. Nah, itu caranya untuk mencari yang di tengah atau mencari yang suka keduanya. Setelah itu kita lihat contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, nah, untuk soal yang ketiga kita akan mencari yang tidak suka. Mencari yang tidak suka. Oke, Bu Eka punya satu tim isinya 25 anak. Nah, satu tim isinya hanya 25 anak. Kemudian dari tim-tim itu kita bagi menjadi dua himpunan. Misalkan himpunan yang satu adalah misalkan himpunan matematika M ya. Himpunan matematika, anak itu suka matematika, ada 9 anak. Kalau dihitung ada 9 anak. Kemudian setelah dihitung lagi yang suka IPA misalkan atau I ya, BK tulis I, himpunan I atau IPA, M-nya matematika, yang suka I ada misalkan 15 anak. 15 anak. Kemudian di sini dituliskan data itu kalau yang tidak suka, jadi bukan yang tidak suka maksudnya Bu Eka, yang suka keduanya, yang suka matematika dan IPA atau suka keduanya itu dituliskan ada 5 anak. Ada 5 anak misalkan. Nah, kemudian kita disuruh menghitung yang tidak suka. Nah, misalkan gitu, kita disuruh menghitung yang tidak suka. Yang tidak suka matematika dan IPA ada berapa ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Bisa langsung menggambar boleh, bisa langsung mengeluarkan pakai pengurangan penjumlahan juga boleh. Nah, di sini semesta, ini ada matematika, ini ada IPA. Ini matematika, misalkan ini IPA. Tadi sudah dijelaskan, yang suka matematika dan IPA ada 5. Suka matematika dan IPA ada 5. Berarti yang suka keduanya ada 5. Ditulis di sini ya, 5. Setelah kita menulis yang suka keduanya di tengah atau irisannya, kita melengkapi himpunan-himpunan itu. Matematika kan 9, sudah ada 5, berarti tinggal 4 ya. Oke, IPA kan 15, sudah ada 5, berarti 10 ya. Setelah itu baru kita hitung. 4 ditambah 5 adalah 9. 9 ditambah 10 berarti 19. Ternyata yang mengikuti matematika dan IPA hanya 19 anak. Sedangkan jumlah aslinya adalah 25 anak. 25 berarti ada 25, kita kurangi 19 berarti ada 6. Ternyata ada 6 siswa di luar matematika dan IPA, tapi masih ada di dalam himpunan semesta. Ini caranya. Jadi kerjakan seperti ini boleh. Nah, dari ketiga contoh itulah yang dinamakan aplikasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soal-soal itu nanti akan beberapa keluar dalam tes besok hari Senin mulainya. Silakan anak-anak pelajari bab 1 sampai bab 3 ya. Bab 1 sampai bab 3 bab 1 sampai bab 2 selesai. Ini materinya, jadi ada beberapa aplikasi ya. Tadi mencari yang suka keduanya sudah, mencari yang tidak suka juga sudah. Nah, itu cara-cara yang dapat kita gunakan secara praktis untuk menentukan jumlah yang suka maupun yang tidak suka serta menggambar diagram Venn.
Nah, demikian materi kita berarti sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal di grup WA ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.